Tapi itu juga gue nggak menikmati, lo ngapain juga menikmati casing di bioskop gitu. Oke, balik lagi bareng gua Kuku di 2 lawan 1. Buat kalian yang pengen ngobrol, pengen sharing-sharing, sini sama Om. Halo. Oke, kali ini kita ada bintang tamu nih. Bareng siapa nih, Liv kita nih? Kita sama siapa tadi namanya? Gue punya 2 nama nih. Oke, Nama malam apa nama yang siang? karena anjing, gue suka nih. Karena kita syutingnya malam jadi nama malam. Nama malam. Oke, kalau nama malam gue biasanya Z. Sedap. Ini yang Gue udah melakukan riset dan orang tuh lebih gampang inget gue namanya Z. Nah kalau sama lo kan kayaknya mungkin kenalnya bakal lama nih, ya kan? Jadi gue Oke. kasih nama asli gue Dini. lu bilang nama lu Dini karena kita bakal kenal lu lama. Iya, Tapi kalau kita kenal lu malam doang, artinya tetap Z. tetap Z. Oke. Gitu ku. Yang- Nama lu kalau malam siapa? Yang kenal nama sih banyak. Kayak banyak Kok yang gue bisa ngebedain, jadi kalau tiba-tiba ada yang manggil gue Z, oh ini berarti ketemunya malam. Lupa nama, inget rasa. Biasanya gitu sih. Sibuk apa? Gue sibuk kerja. Oh. Kerja main udah gitu aja lah. Oke. Sama sih kayak kita ya. Ku. Ya udah. Ya kita kan kerjanya sambil main. Iya, kita main. Oh, emang kerja. Jadi ditulis tuh di prompter ada Tante Erni. Tante Erni nomor 1 bangsa sini. Jadi kita bakal Dan- bahas Tante Erni. Tante Erni tuh langsung kayak gue terpenuhi gitu gizi gue kalau udah. Kirain terpanggil. Akhirnya dia cowok ya kalau udah ngomongin Tante Erni tuh kayak aduh nggak bisa ngomong dah gitu. Kalau dari gue manggilnya apa nih? Z apa Adi? Z aja kan ya lebih enak Z yoi. kayak. Z. Iya. Iya sih, Zi kayaknya lebih enak sih. sih. Z apa sih? Menurut lu gimana sih? Kalau gue kan cowok nih ya, Iya. cowok pasti lah ya gitu. Lihatnya nggak jauh-jauh paling dari fisik gitu udah langsung Tante Erni gitu. Jujur ya, gue tuh sebenarnya baru tahu Tante Erni malam ini loh. Dari siapa? Dari siapa, bolong apa bolong sih? Bolong. Dari bolong. Menurut lu gimana sih? Soal si Tante Erni ini. Ini tuh tante yang MILF itu ya. Parah. Ah. Di sini nggak ada sensor-sensoran kan? Ada. MILF tuh jujur gue nggak tahu sih kepanjangannya. Jadi MILF itu Mom I Love to Fuck. Oke. Mom I love to fuck. Oke. Dia dapat gelar itu. Kayaknya. Kok jadi gue yang nanya ke kalian ya jujur? Nggak, menurut lu dia masuk di kategori itulah ya. Oke. Ya kalau menurut cowok sih masuk karena Masuk. orang Gue yang bentukannya aja kayak gimana nggak tahu. oh belum tahu. Belum tahu, coba. Kita buka Instagramnya. Coba. Dia tuh Jujur. pokoknya anaknya udah 3. Oke. Cuman kalau kata cewek-cewek tuh masih body goals gitu loh. Nggak kata cewek sih, kata cowok juga. Aduh. Body goals. Coba lihat. Gue nggak bisa sih lihat lama-lama. Oke. Oh iya, dia cocok sih dapat predikat MILF sih. Gue sih cuman mikir ini si tante ini bisa tengkurap. Ya agak susah gitu ya. Iya. Karena udah umur. ya. Karena Maksudnya udah umur. tulangnya. Kayak badan kayak gitu tulangnya. anak ketiga ya. Sendi kan udah Iya, nggak iya. kayak dulu pas muda gitu loh. Kalau lu sebagai cewek, lu pengen nggak someday lu jadi kayak begitu? Predikat MILF. Ya, Gila entah kali predikat lo. Kalau lu punya anak 3 tuh terus badan lu kayak gitu. Kalau punya anak 3 badan kayak gitu mau supaya lakinya kagak jajan. Anjay. Wis kenyang nih. Gue suka nih bahas sini nih. Gue makin suka nih. Gue duduk dengan nyender. Tapi kalau misalnya lu ngelihat cewek, fetish lu apa? Apa yang cewek kan ada ujung rambut sampai ujung kaki nih. Benar, head to Nah, toe. ya. Yoi. Nanti Zi gue tanya juga tapi yang cowoknya. Laki-laki. Kalau lu nih kok. Kalau gue awal, gue tuh ngeliat kaki. Kaki. Gue nggak tahu. Paha kali ya? Kaki. Kaki apa Jadi paha? dari Bener-bener tumit ke kaki bawah. lurus. Tumit ke bawah. Tumit ke bawah. Tumit ke bawah. Oke. Gue nggak tahu kenapa di situ gitu. Kayak kalau cewek kakinya tuh bersih, gue nggak tahu kayak. Tapi kan lu ketemu cewek nih ya, cewek tuh pakai sepatu cuy. Iya sih. Terus gimana? Jadi ya dia sih. Maaf banget nih bang, lu ketemu di mana? Lu ketemu di masjid. Maaf, boleh sepatu dulu nggak? Dia boleh kakinya bersih
bersih apa enggak? Iya, lu kan Iya. lu ketemunya di mana Ya kalau gitu. lagi pakai sepatu ya nggak suruh buka juga. Nah, Maksudnya kan oke. kelihatan tuh Oh, kakinya. bersih temen ya. gua. Bersih pokoknya air. Itu kaki gua. Nggak ada kutu Kaki air gua, gitu. Kaki gua. Jadi kaki gua berair guys. Habis syuting setengah hari bau tikus. Wah anjing. Tuh mas info guys. Itu gua. Kalau gua ngeliat cewek itu dari Kaki ya. Jadi kalau dia udah ibaratnya kakinya bersih ya muka apalagi gitu ya. Karena kan Yang semua ditutupin cewek. lainnya Iya. apalagi gitu Nah ya. itu gue Gitu. banyak, nah ini bener nih, dia Iya, cewek, iya, aduh, iya. sih, nggak ngerti. Karena semua cewek pasti ngurusin muka. Benar. Nah ya, Iya kan? jadi kalau sudah kaki itu kan nggak, biasanya kadang luput Terlupakan. gitu ya, terlupakan gitu. Terus kalau kaki lu udah terawat, berarti yang lain juga gitu. Ngomongnya malu-malu gitu Terawat sih. gitu, iya. Gue takut bukan malu, gue takut malu. Gue malu masalahnya. Anjing. Bukan malu ya gue ya. Malu mah kagak. Putus. Habis mau, lawannya nggak mau, baru malu itu. Gue takut. Kalau lu dari mana lu? Gue nggak terlalu sebenarnya. Gua sebenarnya mirip sih sama lu, maksudnya bagian kaki juga. Cuma kalau gue betis, lutut sama siku. Nggak tahu. Yang hitam-hitam tuh ya. Iya yang iya. hitam-hitam tuh ya. Sama sih maksudnya kayak cewek kadang perhatiin muka doang gitu loh. Sikutnya buset. Lu kayak bu gosong ya kan. Gue Ada kering-keringnya. iya ada kering-keringnya kulit mati gitu kan. Kan kalau digaruk tuh kayak ngelupas gitu cuy. Kayak ya cuma gue nggak ada masalah sama warna kulit sebenarnya, cuman bersih aja sih. Nah, bener. Iya bersih sih, maksud gue bersih aja gitu. Kalau dari sih gimana? Iya. Cewek nih, wah gue paling pede sama dari badan gue nih part yang ini nih. Ini lu mau jadi makanya gue fetishnya gue atau PD-nya gue? Fetish dulu abis itu pede lu. Kalau fetishnya gue sama laki-laki yang pintar. Tapi itu bedanya cewek sama cowokku. Kita ngelihat luar cuy, dia ngelihat pinter. Kalau gue Dalamnya, ya nggak sih? begitu gue ngomong nih, ngomong aja 15 menit, lu nggak ada isinya udah. Terus kalau misalnya bagian tubuh Mm-mm. yang menurut lo cowok doyan nih, dari lu apa? Kalau gue ngerasa ini ya pundak sini ya. Berarti kan. Pundak, mata lu kemana? Nggak tahu. Karena gue aja sebagai cewek kalau ngelihat misalkan ada cewek lain nih, dia berpakaian yang kayak apa sih one shoulder atau yang begini, menurut gue itu seksi aja sih. Maksud gue pasti nanti itu bertambah usia gitu. Lu pengen gak sih, maksud gue kayak Tante Erni kan anaknya udah 3 gitu kan. Di luar dia istrinya siapa atau biaya perawatannya berapa lah gitu. Itu kan impian cewek semua cewek. Benar, kan? benar. Itu benar sih. Maksud gue kalau cowok kan fetishnya mungkin ngelihat, waduh nih orang udah umur cuy tapi masih mantep gitu loh. Cewek tuh ada gak sih gitu? Ada. Gue pengen merawat badan ketika gue nanti sudah berkeluarga ataupun punya anak, ya itu cuma buat kebanggaan diri gue sendiri aja. Oke. Ibaratnya itu tuh bisa jadi achievement gue dalam bekerja kali ya. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue kerja nih udah capek ya kan, kerja capek pagi ketemu malam, dapat gaji, terus gue pikir ya udahlah gue nyenengin diri gue aja dengan mempercantik diri. Anjir. Iya. Kalau kata anak senja idaman. Bas begini-begini udah nggak bisa udah bang, nggak bisa ngumpetin kalau begini-begini mau anak itu. Duduk makin dilipet Iya. Lama-lama badannya kegulung. Gue ngantongin adonan roti. Kalau makin lama tuh makin ngembang. Nah ini lagi pandemi. Lagi pandemi, Lagi oke. pandemi, oke. Tante Erni sebagai penolong yang lagi di kamar-kamar kan. Iya benar. Yang sibuk sama diri sendiri gitu ya. Solo player Solo player, bukan yang multiplayer. Solo player. Solo player. yang suka menyenangkan diri sendiri kalau Oke, kata oke. Zi tadi. Lagi pandemi nih, kita kan dapat himbauan tuh buat PSBB ini, jaga jarak, social distancing kan. Gue kerja juga lagi WFH kan. Iya, WFA gue ini sih shift-shiftan. Seminggu WFA, seminggu di office. Seminggu full. Kemarin nih banyak ada tuh berita rame-rame di Instagram atau mereka rame-rame datang ke Sarina. Oke. Karena gue nggak tahu sih di Sarina itu apa McD itu ditutup. Ini bukan McD, maaf Pak produser. Ya, mulai Kok- dulu lah. Belum produk, ada marketing lu.
Kan bahas itu. Kita mau ada KFC masuk soalnya. KFC inget ya? Nggak apa-apa. McD Sarina tutup. Terus Ada itu hari terakhir ya? Hari terakhir dia buka ya? Iya. Hari terakhir dia buka, 11 Mei ya. orang tuh rame-rame ke Iya. situ. Gila. Malah waktu itu PSBB kalau gua nggak salah baru banget kan? Iya. Baru banget Iya. dijalanin. Iya, betul. Maksud gua apa istimewa? Gua nggak tahu lah ya nilai sentimental orang Iya, masing-masing. iya. Apa Iya, iya. istimewanya McD Sarina Dibanding dibandingkan McD lain. McD lain? Gitu, Iya. maksud gua. Apa ayamnya nih sayapnya beda? Bisa dibedain, Bang, sayap kanan. Apa pahanya agak keker tuh gua nggak tahu tuh. Bang, paha kiri gitu kan. Cekernya bisa jinjit atau gimana gua nggak tahu itu McD-nya tuh. Apa bedanya gitu ya? Sampai perlu-perlunya ngumpul. Menurut pendapat lu berdua nih gimana gitu? Ngelihat orang-orang nih yang tiba-tiba datang, mereka bikin materi buat konten buat mereka tuh. Konten. Tapi maksud gua faedahnya apa gitu? Lu dulu sih. Kalau Menurut gue, pendapat lu apa gitu? Kalau gua nggak ada sih. kalau gue juga Ngapain nggak ada, gitu? karena gue bukan termasuk salah satu orang yang mengagungkan McD. Dia kan ditutup karena bilangnya McD pertama kali di Jakarta. Ya. Ya kan, karena McD pertama kali di Jakarta itu semua orang waktu itu gue liat di Instagram gue juga full tuh kayak semua pada posting tentang itu, terus kayak pada throwback gitu. Jadi kayak McD itu tempat ini, tempat itu, pokoknya tempat bersejarah lah buat mereka. Oke. Tempat kakak-kakak pulang mabok lah katanya di situ lah. Ini basian. Basiannya di situ lah. Basian. Nah, itu tuh kalau menurut gue itu kali ya kenapa mereka datang untuk terakhir kalinya kayak gue gak akan pernah lagi nih bisa nongkrong di McD. Jadi dengan kata lain kalau lu ngelihatnya lebih sentimental aja ya dari orang itu sama Iya. si McD-nya Iya, ini iya, gitu iya, ya. betul. Tapi kan tidak Historical-nya harus gitu iya, loh, tidak harus bisa. secara Iya, seremonial itu kesana gitu. itu maksud menurut gua. gue juga Dan pada kayak akhirnya McD kayaknya didenda kan? Didenda mereka. Didenda dia. Oh, iya? Gue dia didenda Didenda. 10 juta. Sekarang Gara-gara orang dia nggak udah nge-break PSBB ini. Di sosmed tuh ada satu video tuh yang mereka ngumpul di depan, abis itu kayak jargon gitu kan. Jargon? McD Sarina, yuk gitu. anjing. Cuy kayak klub bola cuy. Iya. Klub bola Ultras. gitu, iya. Maksud gue daripada lu buang-buang energi ini, ya nggak apa-apa lah. Kalau lu ada nilai sentimental ke McD, menurut gue tuh ya lu update aja apa kenangan lo, tapi nggak usah Nggak berbondong-bondong usah ke sampai datang ke situ. Iya sih, maksud gua toh juga itu nggak akan bikin McD-nya jadi batal tutup iya, betul. gitu kan, tetap tutup juga. Itu McD tuh. Itu McD. Terus tadi tuh gue ngeliat di salah satu mall gitu, itu dibuka kan. Wah itu yang ngantri udah rame banget pak. Di Jakarta atau Di bukan? Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi orang tuh kayak lama di karantina. Terus gue nggak tahu kenapa si mall ini apa. Gue nggak ngerti kebijakan ya. Cuman gue nggak tahu kebijakan sekarang tuh gimana. Tapi kok orang sudah berbondong-bondong buat berkerumun gitu. Maksud gue. Nah setelah itu si petugas medis nih, para petugas medis nih muncul hashtag tuh kayak Indonesia terserah gitu. Iya Indonesia. Jadi si petugas medisnya udah kayak bodo amat. gue udah Capek capek, ya, capek gue sih. udah ngelakuin semaksimal gue, tapi lo tetap begitu gitu. Maksudnya lo tidak menjaga diri lo gitu. Nah mungkin itu perasaan sih orang-orang yang pada di rumah. Gue bisa ngomong karena gue kan masih keluar ya, gue masih kerja gitu kan, jadi nggak boring-boring banget lah gue di rumah. Tapi mungkin orang yang melakukan itu juga dia pikir gue udah capek di rumah, udah berbulan-bulan sob. Tapi kalau lu ngerasain, maksudnya oke, lu mungkin masih seminggu Iya. off, seminggu on, Iya, seminggu off, iya. seminggu on. Tapi selama lu kayak seminggu gitu misalnya, tetap aja kan dari yang kita Senin sampai Jumat nih ada aktivitas, terus tiba-tiba lu seminggu, untuk lu mungkin seminggu di rumah. Lu ngerasain bosan nggak? Parah. Gue lagi orangnya kan jiwa sosialisasinya tinggi. Anjay. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Gue sendirian kita nggak Gue bisa ya? bahkan sampai bilang ke bos gue, untungnya bagian gue juga, bagian divisi gue tuh memang harus ada salah satu orang yang standby di kantor. Jadi gue sampai bilang ke bos, gue taruh dong ke kantor seminggu selang-seling. Oke, gantian sama yang lain. Itu saking gue nggak bisa ya seminggu di rumah. Tapi Kalau kan lo lu- ketemu, maksudnya tetap meeting, tetap apa gitu kan? Pas Iya. lo di rumah ya, maksud gue. Tetap, cuman kan itu kayak cuma lewat laptop. Maksud gue butuh Iya sih. ketemu langsung face to face. Iya, Gimana rasanya- bondingnya? Iya, Iya iya. iya. Anggur nih. Oh, Siap. orang tua nih. Hormat dulu lah sama orang tua. Anjay. Gue kan punya beberapa temen tuh yang kerja di medis lah. Satu kemarin karantina dia positif.
Oh iya. Positif. Jadi gua malam tuh teleponan gitu, video callan. Jadi kita tuh menghibur dia gitu loh. Supaya di karantina dia tetap happy gitu. Nah, itu mereka sebenarnya menyayangkan ketika lu anjurannya adalah jaga jarak kan. Nah, ini lu rame-rame datang ke kerumunan gitu. Maksudnya mungkin kayak teman-teman gua atau apa itu lu jaga diri lu sendiri aja gitu. Jadi kita kerja itu mereka kan takut kapasitas medis ini itu nggak mumpuni buat ketika nanti COVID itu menyebar kemana-mana. Sebenarnya yang disayangkan mereka itu. Iya juga sih ya. Mereka nambah cuy. Jam kerjanya gila-gilaan, temen gue tuh sampai gila-gilaan. Lo bayangin harus tiap hari itu menghadapin kenyataan tuh lo bisa terpapar kapanpun gitu. Lo nggak tahu, COVID-nya nggak kelihatan maksudnya. Iya. Jadi ketika orang berkerumun itu makin banyak kemungkinan dia, tapi itu tanggung jawabnya dia secara profesi gitu. Gue tetap harus masuk, gue tetap harus menerima kenyataan gue bisa tertular kapan aja gitu. Gue tetap harus ngurusin orang-orang yang sudah positif. Dan di tesnya itu sakit kata temen gue. Oh iya. Apanya? Di tesnya itu sakit. Bukan kayak cuma diambil darah. Iya, gue mikir cuma Di diambil. swabnya tuh gue nggak tahu sih disedot dari hidung sama mulut tuh sakit itu tadi. Untuk ngambil apa ya katanya dari air liur juga ya. Air liurnya itu. Terus belum lagi dia 2 minggu kan di karantina nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih bosen lagi dia. Iya sih. Yang jadi bebannya dia adalah ketika dia di karantina itu dia nggak bisa menjalankan profesinya itu. Ya. Iya Berkuranglah satu buat nolongin kita nih misalkan kita kena COVID. Makanya nih muncul nih hashtag ini nih. Iya, Ya udahlah iya, terserah iya, lo iya, dah. iya, Iya. benar. Mau lo kena COVID, mau lo nggak peduli terserah lo. Yang penting gue menjalankan kewajiban gue. Mungkin begitu. Jadi kayak mereka juga mungkin udah ya udah gue ngurus yang mau gue urus aja. Yang nggak mau diurus ya udah. Terserah Bodoh lu. sakit syukurin. PSBB udah mau kelar kan. Apa yang kalian kangenin nih pas kerja lagi gitu. Meeting. Gue kangen meeting. Meeting di tempat kopi gitu, ketemu orang, pindah, macet-macetan. Iya, Itu iya, gue benar-benar. ternyata itu Tanya-tanya lu di mana sih nggak nyampe-nyampe. iya, ternyata itu seru ya. Sekarang tuh kayak dari tempat gua ke Pejaten tuh lumayan jauh ya, kayak dari barat ke selatan. Yang biasa 1,5 jam cuma 30 menit nyampe. Nggak berasa aja gitu. Gua kayak ngerasain hari Minggu terus gitu sih kalau gua itu ya. Kalau di kerjaan gue kayak gitu nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Karena mau lo meeting ketemu atau lewat call pun ya meetingnya tetap berjalan, kerjaan lo tetap jalan. Cuman emang bedanya yang biasanya kalau ketemu langsung tuh kan beda ya, kayak lo malaknya bisa nggak mau gue mau gini nih. Yeah, Tapi kan kadang kalau yeah. misalkan lewat telepon atau video tuh kan kadang orang suka nangkepnya beda gitu loh. Bener. Itu juga gue kangen sih ketemu sama orang. Atau enggak kalau nggak cuma meeting di dalam kantor aja. Dan nanti kan ini ada ini apa namanya? Kehidupan baru. Maksud gua ada new life kan. Iya. Yang pengen banget lo lakuin apa sih di kehidupan baru itu setelah ini? Setelah ini nggak tahu kelar, nggak tahu jadi kebiasaan normal gitu. Apa yang paling pengen lo lakuin gitu? Selain nongkrong tadi ya pasti. Selain nongkrong. Termasuk nongkrong juga nggak masalah sih. Oke. Yang paling pengen lo lakuin pertama kali. Iya sih, apa lu sih? Liburan gue. Liburan. Ih sama sih, gue juga kayak Karena tadi jadwal gitu. liburan gue tuh bener-bener jadi mundur tahun depan, yang aturan gue berangkat besok November nih. Iya. Itu kayak ya udah nggak bisa kita tunda ya sampai tahun depan. Gue kayak ya udah. Bahkan ketika ini kelar pun udah pasti ya udah yang deket-deket aja Bali deh. Kalau karantina gitu. Misinya nih salah satunya kan pakai film. Netflix kayaknya lagi booming banget sekarang tuh. Netflix parah sih. Netflix apalagi semenjak ada Netflix party. Iya. Ya. Yang bisa barengan ya. Yoi. Itu nolong sih. Pernah ngapain aja di bioskop? Harus eksplisit katanya. Belum pernah ciuman itu, tangannya masuk kemana aja gitu. Kalau gue jujur sekali gue pernah ingat gue nonton, tapi gue sebenarnya nggak tahu sih mereka sambil ngapain, tapi bener-bener kayak cowoknya tuh ya lu kan nonton layar depan ya, dia tuh sampai kayak Miring banget ya. miring. Enggak, ini kan lo ngeliat orang, lo sendiri. Iya, bener. Gua hampir ke bawah. Iya, lu. Dia ditanya nih lu. Nanti buat clickbait potong 30 detik taruh Iya. depan. Orang sosmed kan ada cengar-cengir. Lu sih. Kalau gue sendiri ya. Iya. Apa lu yang pernah tiba-tiba lu nunduk?
Itu gue nggak pernah. Oke. Jujur nggak pernah, karena sekalipun gue nyobain kan ada tuh, masa gue mikir gini, pertama gue sebelum melakukan gue research dulu dong, ya kan? Anjay, Risa. Gue enggak sih. Udah teliti, udah sama kayak gue. Gue ngeliat CCTV di mana gitu. Main aman kita main aman. Oke. Gue riset dulu kan, kayak kalau setiap bioskop aja gue riset kan tempat duduknya mana yang deket, mana kalau yang Blitz itu kan dia agak ronggang-ronggang gitu kan. Terus habis itu gue lihat, ini susah nih, ini kalau mau ngapa-ngapain susah. Gerakan lo pasti ketahuan. Kalau misalkan kayak yang XX1 juga ya bisa sih, tapi kayak kepala, jadi kayak ya paling banter cuman apa sih kissing-kissing doang udah. Anjir. Tapi itu juga gue nggak menikmati, lo ngapain juga menikmati kissing di bioskop gitu. Jadi kan. kalau lu nggak menikmati, lu kissing melek, gitu. Ya nggak sih? Lihat matanya pasangan juling gitu. Iya, melek gitu. Lu ngeliat pipi pacar lu goyang-goyang gitu kan. Jadi kayak pas gue coba, gue nggak dapet nih. Oh, lu nggak kena ya? Gue nggak kena. Lu nggak kena. Nggak usah di bioskop, nggak punya duit apa kalian, hah? Iya, ada yang nggak bisa nahan, ada yang bisa nahan gitu. Gue nggak bisa nahan tuh. Sama gue juga. Lagi nonton nih, set. Misalkan filmnya drama, romantis tuh, terus gue melo sih, Bray, orangnya Bray. Set ke bawah tuh nonton, terus ada romance yang timbul, tapi samping lu kan pasangan nih. Iya kan langsung nolak, yuk gitu kan. Terpanggil. Nah itu lo menyikapinya gimana gitu sebagai cewek gitu. Kalau gue berpikir sebagai cewek ya karena itu pacar gue juga pada saat itu ya. Kalau orang lain sih gue juga nggak, apalagi temennya. Tapi kalau pacar gue sendiri, oh ya udah. Ya udah. Tapi kan lu bilang lu nggak menikmati tadi sih. Ya enggak, ibaratnya ya kan lu sama pacar lu menghargai juga lah. Pacar lu maunya apa, tapi nggak usah lama-lama juga, bos. Oh ya mungkin Lu bisa buat cepat gitu ya. Iya. Udah ya. Udah cepet. Iya cepet gitu ku. mungkin Sisi nggak bisa kalau kentang. Sudut pandang lu soal bokep. Lu lagi sih Jangan duluan. gila kan lu ya semua. Ya lu dulu ku. Mungkin terlalu luas ya kalau ngomongin sudut pandang. Bokep yang lu suka aja deh. Kalau gue bilang gue nggak pernah nonton bokep, percaya nggak? Serius lu? Kok gue ngerasa gue jauh banget gitu. Wah ini salah nih gue ngobrol nih. Wah kejauhan nih gue. Iya. Kok gue yang diukur? Tapi serius lu nggak pernah? Lo pernah? Oh pernah. Nah ya lanjut. Kalau gua Bener-bener bapak gue nggak nonton ya? Nggak dengerin? iya sih. Gua nggak mikir aja mah gua nonton gimana. Gue pernah. Kalau gue suka yang amatir. Amatir tuh seperti Yang kamera goyang-goyang gitu. Iya. jadi kameranya dipegang sendiri gitu. Iya. Karena gue nggak tahu ya, kayaknya bokep yang dibuat secara profesional itu lebay cuy. Wow. Nggak tahu gue. Apalagi Jepang tuh, aduh Jepang berisik sekali. Berisik sekali gitu, dia nggak santai. Dia terlalu hiperbola. Kok kayak nggak pakai cinta gitu. Iya. Terus nggak ada touch gitu kan ya. Sini dong bang, gitu nggak ada gitu kan, nggak ada momen-momen yang gue rasain gitu maksud gue. Ini kok kayaknya, come on. Kayak gue gak suka. Sorry gue ngakak banget. Gak suka gue. Gue lebih suka yang nggak disetting atau apa gitu. Kualitas gue gak mikirin lah, yang penting experience. Experience nih, lo ngerasa lebih relate aja ya? Iya. Lu, gue terakhir lah. Oke, gue soal bokep. Jadi koleksi gue nggak nambah-nambah nih. Gue ulang-ulang karena Kalau gue nggak suka amatiran sih, gue nggak suka amatiran. Oke. Karena gue kayak butuh ngelihat cewek itu secara utuh. jadi role model, lalu jadi patokan. Enggak. Jujur ya, Jujur. Enggak, gue lagi benar-benar intens banget sama yang namanya public agent. Tahu nggak lu? Iya. Public agent kan kayak anytime anywhere ya. Jadi gue mikirnya yang kayak di motor belum ada nih public agent. Gue satu tingkat nih di atas public agent. Ya itu mungkin bahayanya itu ya, karena orang Itu mungkin bahayanya. nggak berpikir Tapi enak banget coy, asli. Dia merasa enak karena dia tadi bilang deg-degannya itu.
Iya, deg-degannya. Itu. Jantung lo tuh Itu adrenalin kan set, Tapi kan pumping. yang lu tonton tuh Parah. actor gitu deh. Actor terus settingnya tuh dipikirin gitu. Bukan di real life kayak gitu, bro. Justru itu kayak Dia gue tahu coba. itu settingan kan. Yang kayak itu pornstar juga gitu loh. Tapi kalau gue mikirnya yang kayak ya gue lebih real dari dia gitu. Gue aplikasikan gitu. Jadi achievement. Pada saat itu gue merasa itu sebuah achievement anjing goblok banget. SMA aku. SMA gimana sih? Bokep yang pertama kali gue tonton, itu gue ingat banget gue lagi di rumah. Gue kan tinggalnya sama kakak sepupu gue kan. Tinggal sama kakak sepupu gue, dia udah married terus suatu ketika mereka lagi pada tinggal di rumah yang lain nih. Terus gue lihat dong VCD. Zaman dulu kan VCD ya. Anjir. VCD. Iya VCD. Terus gue lihat nih, gue ambil satu VCD nih, layarnya sih nggak ada apa-apa. Iya. Pas gue setel, itu tuh bener-bener itu bokep zaman dulu banget sih yang Ceweknya bulu ketek gitu. bukan sampai gitu tapi kayak pakaiannya tuh yang bener-bener cerita. Gimana sih kok gue ngomong pakai gini cerita? Jadi lu kebayang nggak sih kayak Ada kayak temanya film. lah ya. Settingnya tuh Iya. mungkin tahun 80-an. Ya kan 80-an deh kalau gue lihat. Terus bener-bener ceritanya tuh kayak ini yang perempuan pakai baju kerja ke kantor, Anjing. yang kayak gitu. Masuk lift gitu kan. Terus habis itu masuk ke ruang bosnya Jadi gitu lu kan. berusaha untuk nebak ya? Iya. Itu sih, itu iya, tai sih. Itu bokep pertama kali yang Itu gue lihat. Tapi kalau cewek tuh terbuka gak sih? Kalau cowok kan anjing ya maksudnya. Wah gue nonton ini nih kemarin berarti. Oper-operan. Iya beran. Pakai infrared. Iya, ini punya bapak gue nih, punya bapak gue gitu. Enggak sih kalau itu enggak sih. Gue Temen- aja baru sharing sekarang. Itu teman gue yang situ aja nggak tahu, mungkin dia baru tahu gue pernah nonton bokep. Itu umur berapa? Itu gue kuliah, awal baru masuk kuliah. Berarti sekitar ya 16, 17 lah. Tapi gue Geli. kayak ih awan sih. Ya emang geli. Pasti geli dulu. Ini sih gue. Ya kalau kita, Gue juga geli dulu sih biasanya. temen gue tuh kaset bapaknya cuy yang gitu. Kaset bapaknya. Jadul-jadul gitu apa enggak sih? Jadi dia dengan bangganya gitu. Wah ini bapakku punya ini nih, bentar kita setel cuy, cari rumah kosong gitu. Gue enggak itu gue keep sendiri sampai hari ini terbuka sama kalian. Makin sempit nih celana gue. Kayaknya enakan ngobrol sama cewek lewat podcast ya daripada WA ya. Zi, Instagram sih. Instagram gue, aduh sebenarnya Pasti banyak yang penasaran sama sih. Instagram gue namanya PSY. PSY.DE-nya 3. Nanti dicantumin ya buat lo semua yang mau mencoba mungkin. Coba apa Jir? Mencoba ngobrol sama gue. Iya. Kan asik ya, orang asik ngobrol, itu dapat wawasan baru. Berarti atau lagi nih kalau orang tahu Zizi berarti gara-gara podcast ini. Yo, Iya. Panggil lagi gue. Assalamualaikum.